Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, limpahan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih mengistiqomahkan langkah demi langkah kaki kita sehingga Allah mengiring kita untuk memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita duduk, kita hadir di dalam perayaan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad. Tujuan kita mudah-mudahan kita ditambah keimanannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menambah kadar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinalar bukan dengan akal fikiran kita, melainkan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad dinalar dengan keimanan kita. Namun peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad seperti apa yang barusan kita dengar, itu dijelaskan di dalam kitab Sahih Bukhari yang beliau baca barusan, Guru Haji Sahmuddin, yang beliau bacakan tentang peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad. Peristiwa tersebut rasa tidak mungkin apabila kita nalar dengan akal fikiran kita. Kalaupun seperti tatkala Nabi Muhammad setelah perjalanan Isra wal Mi'raj, Nabi Muhammad berpikir, merenung Nabi Muhammad, menyendiri Nabi Muhammad, ingin mengisahkan apa yang telah terjadi dialami oleh Nabi Muhammad. Merenung Nabi Muhammad, duduk sendiri. Tatkala itu datang yang namanya Abu Jahal, datang menghampiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merenung dengan kesedihan, didatangi oleh Abu Jahal. Ini sifat jeleknya Abu Jahal. Abu Jahal selalu menghardik, memusuhi, mencaci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap harinya Abu Jahal mencari kesalahan daripada Nabi Muhammad. Setiap pagi, jadi sarapannya Abu Jahal bukan nasi kuning. Namun sarapan kita kan nasi kuning. Namun sarapannya Abu Jahal bukan nasi kuning. Sarapannya ingin mencaci Nabi Muhammad, ingin mencari kesalahan Nabi Muhammad, ingin mencari daripada apa yang bisa dibuat untuk Nabi Muhammad jatuh. Tatkala Abu Jahal keluar melihat Nabi Muhammad sedang merenung, maka dihampiri oleh Abu Jahal. Ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, ma haddatsaka, apa yang telah terjadi kepadamu? Engkau merenung, duduk sendirian seakan-akan kau sedih daripada apa yang kau pikirkan. Maka melihat daripada Abu Jahal menawarkan diri untuk bercerita tentang keadaan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad berdiri sambil mengatakan di dalamnya, Nabi Muhammad sosok yang hatinya suci, bersih, amun cakap bahasa kita mohon maaf, polos. Kada bisian sifat seperti sifat kita, ada suudon di dalam hatinya. Tidak, Nabi Muhammad memiliki hati yang bersih, hati yang safi, hati yang selalu berkhusnudon kepada seseorang. Melihat dengan tawaran daripada Abu Jahal, apa yang terjadi kepadamu wahai Muhammad, maka diceritakan oleh Nabi Muhammad. Ketahuilah wahai Abu Jahal, Abu Jahal ini ketua daripada kafir Quraisy di zamannya. Jadi ibarat kata dedengkotnya.
Amun aku ceritakan, ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Jahal terima dengan apa yang aku ceritakan, maka seluruh daripada pasukannya akan beriman kepadaku. Ini tujuan Nabi Muhammad. Akan tetapi tatkala mendengar kisah daripada Abu Jahal, mendengar kisah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan bahwasannya, ketahuilah, aku semalam telah diisrakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Mendengar seperti itu Abu Jahal, bentar-bentar wahai Muhammad, jangan engkau lanjutkan lagi daripada ceritamu, engkau lanjutkan ceritamu setelah aku panggil semuanya. Jadi dipanggil semuanya pasukan daripada Abu Jahal, seluruh masyarakat dipanggil oleh Abu Jahal untuk mendekat kepada Abu Jahal dan untuk mendengarkan apa yang akan diceritakan oleh Nabi Muhammad. Setelah dipanggil oleh Abu Jahal, mendekat semuanya. Begitu mendekat semuanya, wahai Abu Jahal, wahai Muhammad, sekarang ceritakan sebagaimana engkau telah menceritakan kepadaku, sekarang engkau ceritakan kepada seluruh masyarakat. Nabi Muhammad memiliki hati yang safi, yang tulus, yang tidak ada khusnudan kepada seseorang. Maka diceritakan oleh Nabi Muhammad, sesungguhnya aku diisrakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Mendengar cerita daripada Nabi Muhammad, maka seluruh daripada orang kafir Quraisy tersebut mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak percaya dengan apa yang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seraya orang-orang kafir Quraisy mengatakan kepada Muhammad, wahai Muhammad, engkau sesungguhnya orang pembohong. Wahai Muhammad, engkau sesungguhnya orang penyihir di dalamnya. Apa yang bisa engkau buktikan kepadaku sehingga aku percaya bahwasanya engkau tadi malam berangkat daripada Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa dan engkau malam ini berada di Masjidil Haram? Apa yang bisa engkau lihat? Buktikan kepadaku. Apabila engkau tahu bentuk daripada Masjidil Haram, akhbirni, ahdithni, berikan gambaran kepadaku, ceritakan seperti apa bentuk daripada Masjidil Aqsa. Tatkala Nabi Muhammad ditantang oleh Abu Jahal, maka Nabi Muhammad mengatakan kepada orang-orang kafir Quraisy bahwasannya bentuk Masjidil Aqsa memiliki jendela sekian, bentuknya seperti ini, tempatnya seperti ini. Lalu salah satu daripada orang kafir Quraisy tidak puas dengan apa yang didengarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai menanyakan suatu pertanyaan yang membuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terjebak daripada pertanyaan tersebut. Nabi Muhammad kada bisa menjawab daripada pertanyaan orang kafir Quraisy, tidak bisa menjawab daripada pertanyaan orang kafir Quraisy, sampai di dalam riwayat yang barusan kita dengar yang dibacakan oleh Guru Sahamuddin, itu keadaan Nabi Muhammad lamun bisa kita bayangkan panik, bingung dengan pertanyaan yang disampaikan oleh orang-orang kafir Quraisy. Begitu bingung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datang pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai di dalam riwayat dibukakan hijab untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa melihat daripada Masjidil Aqsa. Semuanya tidak bisa melihat daripada Masjidil Aqsa. Hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibukakan hijab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun zaman bahari, Google belum ada. Zaman dulu Google belum ada, handphone belum ada. Allah bukakan hijab untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sekarang kita tinggal klik di Google Masjidil Aqsa, mau bentuknya seperti apa, jendelanya seperti apa, lantainya seperti apa, bakal ketemu. Tapi lamun zaman bahari, apalagi zaman dulu, di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada teknologi yang secanggih sekarang. Maka dibukakan hijab oleh Allah subhanahu wa ta'ala,
maka diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW sebagaimana apa yang dilihat oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau Nabi Muhammad menceritakan bahwasannya jendelanya seperti ini bentuknya, masjidnya seperti ini bentuknya, lantainya seperti ini bentuknya, mimbarnya seperti ini bentuknya, secara sempurna diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW. Tatkala diceritakan seperti itu oleh Nabi Muhammad, tahu apa yang disampaikan oleh Abu Jahal? Maka lamun orang sudah bisian hati, hatinya kotor, hatinya tidak bersih, hatinya tidak beriman kepada Nabi Muhammad, apapun yang disampaikan tidak akan diterima olehnya. Apapun yang diberitahukan tidak akan masuk di dalam hatinya, walaupun hal tersebut betul benar adanya. Begitu Nabi Muhammad menyampaikan apa yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang disampaikan oleh Abu Jahal. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau adalah penyihir di dalamnya, pembohong di dalamnya. Padahal disampaikan betul apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu tidak puas dengan apa yang disampaikan oleh Rasul SAW, Abu Jahal menanyakan lagi, bertemu siapakah engkau wahai Muhammad tatkala perjalanan daripada Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa? Bertemu siapa engkau? Rasa tidak mungkin tatkala engkau bepergian tidak melihat ataupun tidak bertemu dengan seseorang. Maka dijawab oleh Nabi Muhammad, ketahuilah wahai Abu Jahal dan seluruh daripada masyarakat kaum kafir Quraisy tatkala itu, ketahuilah tatkala aku perjalanan Isra daripada Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, aku bertemu dengan dua seseorang. Kan diriwayatkan zaman dulu itu mereka berdagang daripada Masjidil Haram, daripada kota Mekah, mereka berdagang untuk ke Palestina. Itu mengendarainya dengan onta. Mereka berjalan sampai ada yang 1,5 bulan, sampai ada yang 2 bulan. Seluruh daripada masyarakat tatkala zaman itu mereka berkendara dengan onta membawa daripada barang dagangannya. Tidak seperti kita sekarang bepikap. Namun dulu mengendarainya dengan onta. Maka dijawab oleh Nabi Muhammad, ketahuilah bahwasanya tatkala aku diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala, aku melihat dua musafir di dalamnya, dua orang yang sedang perjalanan untuk menuju daripada Mekah. Yang salah satu di antara mereka memiliki onta kakinya patah, dan salah satu daripadanya memiliki airnya aku minum daripada air yang mereka miliki. Melihat pertanyaan, melihat jawaban yang dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, rasa tidak yakin di antara diri mereka orang-orang kafir Quraisy di saat itu. Lantas Nabi Muhammad memberitakan kabar kepadanya, ketahuilah dua sosok seorang musafir tersebut akan sampai di kota Mekah tanggalnya sekian, dan akan sampai di kota Mekah sebelum terbenamnya daripada matahari. Cakap bahasanya bakal datang di tanggal 19. Tatkala itu masih di tanggal 15. Ditunggu oleh orang-orang kafir Quraisy. Tatkala sudah sampai di tanggal 19. Ini ibarat saja di tanggal 19, bukan tanggalnya 19. Ditunggu di tanggal tersebut dan di waktu tersebut. Tatkala matahari akan terbenam, kan janjinya Nabi Muhammad matahari sebelum terbenam dua orang musafir tersebut akan sampai di kota Mekah. Matahari akan terbenam. Itu sampai di dalam riwayat matahari diperintahkan oleh Allah tidak untuk berbenam terlebih dahulu sebelum dua orang musafir tersebut datang. Namun cakap bahasanya, sekarang matahari terbenam itu jam 6:30. Ini jam 7 mereka sampai belum
datang. Matahari tersebut diperintah oleh Allah untuk jangan terbenam terlebih dahulu sebelum mereka orang kafir Quraisy, sebelum mereka berdua datang di kota Mekah. Maka datanglah mereka, dari jauhan sudah kelihatan, datang di hadapan mereka dan matahari belum terbenam. Sampai di hadapan daripada orang-orang kafir Quraisy, matahari tersebut dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terbenam matahari tersebut. Setelah terbenam matahari tersebut ditanyakan, wahai musyafirin, orang yang bepergian, apakah benar di antara salah satu daripada dirimu yang memiliki ontahnya kakinya patah? Adakah di antara kamu yang memiliki ontah akan tetapi ontanya patah kakinya? Lalu dijawab oleh musyafirin tersebut, dua orang musafir tersebut, qala na'am, iya, aku memiliki ontah, dan tatkala di pertengahan daripada jalanku si ontah tersebut marah dan sampai membuat kakinya tergelincir sampai patah. Betul apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Tidak hanya itu, salah satu di antara mereka ditanya, apakah betul salah satu di antara kalian memiliki minum dan minuman tersebut tinggal sedikit padahal engkau memiliki minuman banyak, dan engkau mendengar salam daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah betul ada salah satu di antara kalian yang mendengar daripada hal tersebut? Qala na'am, iya, aku mendengar salam daripada Muhammad, akan tetapi aku tidak melihat daripada Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad, shallu ala Nabi Muhammad, shallu ala Nabi Muhammad. Dan aku melihat daripada air tersebut tinggal sedikit. Maka apa yang dijawab oleh Nabi Muhammad? Qala na'am, aku yang meminum daripada minumanmu dan aku yang mengucapkan salam kepadamu. Ini peristiwa banyak yang belum kita ketahui. Peristiwa daripada Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita ketahui, Nabi Muhammad naik ke atas langit ketujuh bertemu dengan Allah dan diperintahkan untuk salat. Padahal banyak daripada peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad yang masih belum kita ketahui, yang masih belum kita mengetahui daripada peristiwa tersebut. Tatkala mendengar daripada apa yang disampaikan orang-orang yang musafir tersebut, berimankah mereka? Tidak. Tetap mengucapkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Muhammad adalah penyihir, Nabi Muhammad adalah pembohong. Tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal sudah dibuktikan oleh Nabi Muhammad apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, dan mereka mengalami dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Maka kita bersyukur kepada Allah, kita dilahirkan dengan keadaan beriman. Ini suatu nikmat, karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita di dunia belum pernah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kita beriman dan mematuhi daripada apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala perlihatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita tatkala nanti ajal menjemput kita dan kita dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkat daripada perayaan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad. Dan masih banyak lagi daripada peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malahan sampai di dalam riwayat peristiwa Isra itu antara bumi dengan bumi. Peristiwa Mi'raj itu antara peristiwa langit dengan langit. Makanya di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj itu ada dua peristiwa. Peristiwa yang di bumi, dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa berada di Palestina. Itu peristiwa yang ada di bumi.
peristiwa yang ada di langit, dari langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, sampai langit ketujuh, sampai ke langit yang ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah daripada peristiwa antara langit dengan langit. Makanya tatkala peristiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Isra'nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam riwayat peristiwa tersebut yang dialami oleh Nabi Muhammad waktunya hanya sesaat. Waktunya hanya sesaat kalau dihitung dengan waktu dunia. Makanya peristiwa tersebut tidak bisa dihitung dengan waktu dunia. Tidak bisa dihitung dengan waktu, detik, menit, jam yang ada di dunia ini. Waktu peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad, Allah kehendaki daripada peristiwa tersebut tanpa adanya waktu jam. Makanya di dalam riwayat Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatkala Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj, bekas daripada tidurnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tatkala itu tidur. Nabi Muhammad tatkala itu tidur, dibanguli oleh Nabi Allah Jibril. Datang Nabi Allah Jibril bertemu dengan Nabi Muhammad untuk membawa Nabi Muhammad pergi ke Aqsa. Setelah pergi daripada Aqsa, naik ke langit pertama sampai ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dibanguni oleh Nabi Allah Jibril daripada tidurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai perjalanan yang begitu indah, begitu banyak peristiwa yang dialami oleh Nabi Muhammad, ketahuilah Nabi Muhammad pulang daripada peristiwa tersebut, bekas tidurnya Nabi Muhammad masih panas. Bekas tidurnya Nabi Muhammad masih panas. Caka bahasanya, kita mempermudah pikiran kita. Kita kan sekarang duduk. Kita sekarang duduk. Coba sampean pegang, mohon maaf, sampean pegang bekas duduknya sampean, panas tidak kira-kira? Panas. Panasnya tersebut berapa detik? Ada sampai 5 menit panasnya? Kan tidak mungkin, panasnya hanya hitungan detik, paling banter 20 detik, paling banter lagi sampai 1 menit, itu yang hendak beranakan sudah hamil berarti. Ujar orang Bahari, kalau orang memiliki bayi di dalam perutnya, duduknya pasti panas, dan panasnya itu terkadang lama. Ujar orang Bahari. Seperti itulah keadaan daripada Nabi Muhammad. Bekas tidurnya Nabi Muhammad daripada peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi Muhammad pulang, bekas tidurnya masih panas. Ini tidak masuk daripada akal pikiran kita. Peristiwa tersebut terasa tidak mungkin dialami kecuali oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bekas tidurnya masih panas. Bekas tidurnya Nabi Muhammad tatkala itu masih panas sampai Nabi Muhammad kembali di dalamnya. Malahan sampai di dalam riwayat tatkala dibanguni oleh malaikat Jibril, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibelah dadanya, dicuci hatinya. Hati daripada Nabi Muhammad dicuci dengan air Zam-Zam, dan hati tersebut diletakkan di wadah. Hati tersebut diletakkan di dalam wadah dan dicuci daripada air Zam-Zam. Orang berpikiran bahwasannya hati Nabi Muhammad kotor. Tidak. Hati Nabi Muhammad dicuci oleh malaikat Jibril untuk mensucikan, lebih suci lagi untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dikira bahwasannya hati Nabi Muhammad kotor. Tidak. Belahan yang dibelah oleh Nabi Allah Jibril, dibelah hatinya Nabi Muhammad dan dicuci oleh malaikat Jibril untuk mensucikan, lebih suci lagi daripada hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah dicuci, dikembalikan oleh malaikat Jibril di dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mengendarai daripada buruk. Mengendarai daripada buruk. Buruk itu di dalam riwayat lebih tinggi daripada keledai
dan lebih pendek daripada kuda dan warnanya putih. Itu tercantum di dalam apa yang disampaikan oleh guru Sahmudin yang barusan kita dengar. Lebih tinggi daripada kedelai. Kedelai kah? Keledai? Kedelai kah? Keledai? Mana yang bujur kira-kira? Kedelai. Amun keledai itu binatang, amun kedelai itu makanan, kelaparan binanya sudah ini. Itu di dalam riwayat lebih rendah daripada seekor kuda. Itu daripada bentuk daripada kedelai. Kedelai kah keledai kah? Keledai. Itu di dalam riwayat tatkala Nabi Allah Jibril memilih daripada kedelai. Kedelai kah keledai kah? Keledai. Keledai kah kedelai kah? Keledai. Kedelai. Ya, seekor keledai. Tatkala itu dipilih oleh malaikat Jibril yang jumlahnya ribuan. Allah ciptakan daripada binatang tersebut dan Allah memberikan kabar salah satu di antara kalian akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sebagai tunggangan nabi akhir zaman dan sebaik-baiknya daripada nabi. Seluruh daripadanya bersiap-siap mulai diciptakan oleh Allah sampai waktunya yang tiba. Ribuan jumlahnya. Hanya satu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi kendaraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya bergembira. Akan tetapi ada salah satu daripada hewan tersebut yang menyendiri, sedih apabila dirinya tidak dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi kendaraan daripada nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melihat kesedihan tersebut, Allah Subhanahu wa taala merasa ibah dengan hewan tersebut. Sehingga dari ribuan banyaknya daripada hewan dari yang diciptakan oleh Allah, hanya satu daripada hewan tersebut yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan sedih, berharap dirinya menjadi tunggangan daripada nabi akhir zaman, dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka diajak oleh malaikat Jibril untuk menjadi tunggangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu di dalam riwayat kecepatan buruk kilometernya bukan seperti kilometer sepeda motor kita. Kilometernya bukan seperti kilometer sepeda motor kita. Bukan seperti kilometer mobil kita. Melainkan kilometer daripada kendaraan buruk itu lebih cepat daripada kedipan mata. Ya, kendaraan buruk mangke pian amun menukar sepeda motor jangan mereknya Scoopy, Beat, milih mereknya buruk. Wah, itu laju kendaraannya. Ada kira-kira di sini buruk. Itu kendaraan yang diciptakan oleh Allah khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kendaraan tersebut lebih cepat daripada kedipan mata kita. Coba kita berkedip sekarang. Berapa detik? Berapa detik kedipan kita? 1 detik tidak sampai. Akan tetapi lebih cepatnya daripada kendaraan buruk tersebut, lebih cepat daripada kedipan mata kita. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan bisa kita nalar dengan akal pikiran kita. Rasa tidak mungkin. Akan tetapi dengan adanya teknologi kita yakini bahwasanya memang betul adanya seperti itu. Sekarang kita WhatsApp. Mungkin kita ada yang bisian anak sekolah di Hadramut. Kita WhatsApp anak kita sampai ke anak kita. Cepat dan waktunya sama. Ini Allah mulai buka sedikit-sedikit daripada ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu rasa tidak mungkin. Orang dulu itu mengirim surat. Orang dulu mengirim
surat yang mereka tulis, mereka taruh, mereka pasang perangkuh, mereka masukkan ke dalam kotak pos, dan sampainya berbulan-bulan. Tapi orang sekarang mereka tinggal tulis di WhatsApp, tinggal tulis di Facebook, tinggal tulis di Instagram, dan waktu itu juga masuk ke dalamnya. Begitu juga dengan keadaan buruk, dengan hitungan menit, bukan hitungan menit lagi, dengan hitungan yang sesingkat mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala bisa sampaikan di suatu tempat yang kita inginkan. Ya Bapak, dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa itu hanya dengan lebih cepat daripada hitungan kedipan mata kita. Rasa tidak mungkin kita pikirkan dengan akal pikiran kita. Namun sudah Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkehendak, innamah amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Namun sudah Allah yang berkehendak, apapun yang diinginkan oleh Allah pasti akan jadi, terjadilah. Ini kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Muhammad mengendarai daripada Buraq dari Masjidil Haram. Maka disebutkan oleh Al-Ghari yang barusan kita dengar, subhanalladzi, maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala, asra bi abdihi, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lailan, di waktu malam. Jadi waktu Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad itu terjadi di waktu malam, bukan terjadi di waktu pagi, di siang hari, di sore hari. Perjalanan peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad terjadi di malam hari. Asra bi abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Perjalanan tersebut dimulai oleh Nabi Muhammad mulai daripada Masjidil Haram, yaitu tempatnya di Mekah. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke Mekah. Mudahan bisa ziarah kepada Nabi Muhammad di kota Madinah. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita untuk umrah. Bukan hanya umrah, mudah-mudahan kita bisa sampai haji, dan berulang kali kita umrah dan haji di dalamnya. Itu Nabi Muhammad mulai Masjidil Haram yang berada di Mekah sampai ke Masjidil Aqsa yang berada di kota Palestina. Setelah daripada kota Palestina, daripada Masjidil Haram, salat Nabi Muhammad 2 rakaat. Setelah salat Nabi Muhammad naik ke langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sampai ke langit yang ke-7. Setelah naik ke langit yang ke-7, Nabi Muhammad naik ke Sidratul Muntaha. Sebelum Nabi Muhammad masuk ke Sidratul Muntaha, malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, aku telah menemanimu daripada bumi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan aku diperintahkan oleh Allah untuk naik di langit yang pertama, di langit yang kedua, di langit yang ketiga, sampai di langit yang ke-7, dan aku diharamkan oleh Allah untuk naik ke Sidratul Muntaha. Apabila aku melanggar daripada perjanjianku dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, aku memasuki daripada Sidratul Muntaha, maka seluruh daripada apa yang diberikan oleh Allah akan hancur hangus di dalamnya. Maka malaikat Jibril hanya berhenti sampai di Sidratul Muntaha. Masuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertemu dengan Allah Jalla Jalaluh, bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah bertemu dengan Allah, turunlah perintah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh daripada umatnya untuk mengerjakan salat bukan 5 waktu, 50 waktu. 50 waktu diperintahkan oleh Allah. Setelah turun daripada perintah tersebut, turun Nabi Muhammad ke langit yang ke-7, di langit yang ke-5, ke-6, ke langit yang ke-4, sampai bertemulah dengan Nabi Allah Musa. Tatkala bertemu dengan Nabiullah Musa, wahai Muhammad, apa yang engkau dapatkan dengan setelah engkau bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Dikatakan oleh Nabi Muhammad, sesungguhnya aku dan seluruh daripada umatku diperintahkan untuk melaksanakan sholat 50 waktu. Maka diperintahkan oleh Nabi Allah Musa, naiklah engkau wahai Muhammad
mintalah kepada Allah agar engkau diringankan oleh Allah salatmu. Naik Nabi Muhammad. Setelah naik Nabi Muhammad bertemu dengan Allah, meminta keringanan kepada Allah, maka Allah mengatakan, aku kurangi wahai Muhammad yang awalnya 5 waktu menjadi 45 waktu. Turun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Allah Musa. Setelah bertemu dengan Nabi Allah Musa, wahai Muhammad, naiklah engkau lagi, sesungguhnya umatmu tidak akan mampu untuk melaksanakan salat 45 waktu. Naik Nabi Muhammad, turun lagi Nabi Muhammad, naik lagi Nabi Muhammad, sampai salat tersebut menjadi 5 waktu. Setelah 5 waktu disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Allah Musa, Nabi Allah Musa mengatakan, wahai Muhammad, sesungguhnya umatmu tidak akan mampu untuk melaksanakan salat 5 waktu. Mintalah keringanan kepada Allah agar salat tersebut dirubah menjadi 3 waktu. Apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad? Wahai Musa, sesungguhnya aku malu apabila aku naik lagi bertemu dengan Allah dan minta keringanan kepada Allah. Aku berharap mudah-mudahan seluruh daripada umatku bisa melaksanakan salat 5 waktu. Kita berharap mudah-mudahan kita bisa melaksanakan salat 5 waktu. Mudah-mudahan salat subuhnya kita bukan jam 8 pagi melainkan jam 5 pagi. Ada yang salat subuhnya jam 8 pagi? Ada yang salat subuhnya jam 10 pagi? Ada kira-kira? Ada yang salat subuhnya bareng dengan salat duhur? Salat duhur dulu baru dikodok salat subuhnya. Ada kira-kira? Kita rubah. Kita berharap kita duduk di majelis Barakatul Mustafa. Kita berharap mudah-mudahan ada perubahan di dalam diri kita. Apa itu makna barokah? Makna barokah adalah bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir di dalam majelis Barakatul Mustafa, kita berharap kita pulang ke rumah kita bertambah kedekatan kita kepada Nabi Muhammad. Kita pulang ke rumah kita berharap semakin dekat diri kita kepada Allah. Yang awalnya sholat waktunya hanya 4 rakaat 4 waktu, kita berharap kepada Allah mudah-mudahan bisa melaksanakan 5 waktu. Kalaupun sholat yang kita kerjakan hanya 3 waktu, duhur, asar, maghrib, mudah-mudahan isya lawan subuhnya bisa kita kerjakan. Ini yang namanya barokah. Kita duduk di majelis Barakatul Mustafa, kita berharap ada perubahan di dalam diri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rubah diri kita dan Allah tambah daripada keimanan kita, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat-hajat kita, hajat di dunia maupun hajat di akhirat, dan mudah-mudahan Allah limpahkan kepada kita keberkahan dan Allah limpahkan kepada kita rahmat. Allah berikan kepada kita pengampunan di dalamnya, dan tidak ada satupun di antara kita yang pulang ke rumah kita melainkan seluruh dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan seluruh hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu li. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Aina halal qiyam wa siyam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.